Pernah nggak sih lo ngebayangin wujud fisik dari duit 10 triliun rupiah itu kayak apa? Bukan deretan angka nol di layar M-banking lo ya, tapi fisik duitnya, kertasnya. Pernah kebayang nggak seberapa gede gunung uang yang bisa dibikin dari nominal segila itu? Nah, hari ini kita nggak usah capek-capek berimajinasi lagi, karena faktanya beneran ada di depan mata kita. Dan biar kita semua satu frekuensi dari awal, semua angka sinting dan data pedas yang bakal gue beda ini 100% objektif, bersumber langsung dari laporan Detikcom tanggal 14 Mei 2026. Nggak ada yang gue tambahin atau kurangin. Nah, sebelum kita bongkar ini lebih dalam, gue minta lo semua kasih hype lo sekarang juga. Hajar tombol like-nya, subscribe channel Ngesesin, biar lo nggak ketinggalan update paling pedas lainnya, dan ramein kolom komentar di bawah. Udah? Oke, mantap. Mari kita bedah keanehan ini. Coba lo pelototin angka yang satu ini. 10 triliun, 270 miliar, 51 juta. Gila panjang banget bacanya. Intinya 10,27 triliun rupiah lebih. Ini bukan APBD satu provinsi cuy. Ini adalah total duit haram hasil rampasan dari perkara korupsi yang diserahkan ke kas negara. Angkanya saking panjangnya sampai bikin kalkulator warung error. Skala korupsinya bener-bener udah di luar nalar kita sebagai warga biasa yang tiap hari pusing mikirin harga beras naik. Nah yang bikin merinding itu wujud fisiknya men. Uang 10 triliun lebih itu dibawa ke gedung Kejaksaan Agung dan disusun. Jadi semacam piramida 3 sisi. Lo bayangin aja, kanan, kiri, tengah, semuanya dibungkus pakai kantong plastik bening tebal dan isinya full pecahan Rp100.000. Pemandangan ini saking masifnya, Presiden Prabowo Subianto sampai turun gunung hadir langsung. Dan asal lo tahu ya, ini udah penyerahan yang keempat kalinya. Kalau ditotal-total dari awal, negara kita udah ngerampas kurang lebih 40 triliun rupiah dari tangan para koruptor. 40 triliun duit cash. Terus lo mungkin mikir, dari mana aja sih piramida duit 10,2 triliun ini? Gini, rincian objektifnya. Sekitar 3,42 triliun rupiah itu murni dari denda administrasi. Sisanya nih yang porsinya raksasa banget, 6,84 triliun rupiah adalah hasil dari Satgas PKH. Intinya ini hasil kerja keras negara nagih denda dan pajak dari perusahaan-perusahaan kehutanan atau perkebunan yang selama ini, ya lu tau lah asik ngemplang. Dan ini nih bagian yang bikin gue bener-bener geleng-geleng kepala. Lo pikir 10,2 triliun itu udah mentok? Belum, bos. Di acara itu, Presiden Prabowo langsung ngebocorin info yang bikin jantungan. Beliau dapat bisikan kalau bulan depan bakal ada penyerahan uang sitaan lagi. Berapa coba tebak? 11 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Bulan depan bakal ada gunung duit yang lebih gede lagi dari yang kemarin. Kayaknya stok duit haram di negara ini bener-bener nggak ada matinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian absurditas tingkat tinggi, uang hantu di rekening nganggur. Kalau lo ngerasa tumpukan duit dalam plastik tadi udah parah, tunggu sampai lo dengar fakta yang satu ini. 39 triliun rupiah. Uang sebesar ini statusnya nganggur, diam tak bertuan di berbagai rekening bank yang gak jelas. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, ini diduga kuat duit milik para koruptor atau kriminal yang entah udah kabur ke luar negeri atau ya keburu dipanggil yang maha kuasa sebelum sempat narik duitnya. 39 triliun ngendap gitu aja. Ini mah bukan kayak duit receh gopek yang ketinggalan di saku celana pas masak mesin cuci, bro. Ini 39 triliun. Nah, poin yang paling epik, dan ini kutipan langsung dari presiden kita sendiri, yang dengan belak-belakan ngerespons fenomena rekening nganggur ini. Dengerin baik-baik, beliau bilang, mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu boleh dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Lo nggak salah dengar. Saking berantakannya hidup para koruptor yang demen main sembunyi-sembunyian ini, ahli waris sahnya aja nggak tahu menau kalau mereka punya harta puluhan triliun nganggur di bank. Sebuah ironi super pedas buat realita kaum elit korup di negara kita. Lanjut ke bagian selanjutnya, realisasi. Aksi nyata bukan sekedar pidato. Karena ujung-ujungnya pertanyaan terbesar kita adalah, mau dikemanain duit-duit triliunan ini? Kayak yang dilaporin Detikcom, Ratchet tuh sebenarnya udah kelewat muak sama pidato seremonial dan janji-janji manis. Prabowo sadar betul soal ini.
Kita butuh bukti, butuh ngeliat duit itu berubah jadi sesuatu yang nyata. Dan ilustrasinya brilian banget. Menteri Kesehatan ngitung kita butuh sekitar 20 triliun buat benerin ribuan puskesmas di pelosok yang kondisinya udah parah banget. Nah, dengan 10 triliun rupiah yang baru aja disita hari ini, artinya kita bisa langsung ngebangun dan ngebenerin 5.000 puskesmas. Lo bayangin, 5.000 fasilitas kesehatan buat rakyat kecil yang selama ini mungkin cuma bisa pasrah. Coba deh, kita jejerin dua realita ini. Di satu sisi, ada realita menjijikan di mana duit 10,2 triliun ditimbun koruptor dan sekarang numpuk dalam kantong kresek di Kejagung. Duit yang harusnya muter di masyarakat malah diselundupin buat perut sendiri. Tapi di sisi lain, kita punya sebuah janji dan target kesehatan. Ngubah tumpukan plastik isi duit haram itu jadi 5.000 puskesmas yang layak buat nyelamatin nyawa rakyat Indonesia. Kontrasnya gila banget kan, antara keserakahan segelintir orang ngelawan kebutuhan mutlak masyarakat luas. Pada akhirnya, ini semua bermuara ke satu pertanyaan besar yang bikin kita di tongkrongan jadi was-was. Gunung uang 10 triliun itu udah jelas terpampang di depan mata. Tapi, apakah duit ini beneran bakal disulap jadi 5.000 puskesmas? Atau malah jangan-jangan bakal menguap lagi disedot birokrasi? Gue mau nantang elo semua, anak-anak ngesesin. Gimana menurut lo? Lo percaya nggak duit ini beneran nyampe ke rakyat dalam bentuk puskesmas? Buktikan argumen lo. Mari kita adu mekanik, berdebat sehat, dan tumpahin opini pedas lo di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang ikut ngawasin duit triliunan ini. Gue tunggu opini berani lo di bawah. Sampai jumpa di Bedah Fakta Ngesesin selanjutnya.